Ibu-ibu yang ada di Malaysia, karena saya nih penasaran, ingin tahu balik. Memang di Malaysia tak adakah yang suka kumpul-kumpul lepas antar anak? Atau saya aja yang belum terbiasa ya? Pengalamanku baru nyampe di Malaysia ini, nangis aku tiba-tiba lah melihat pagar orang terbuka. Ini ada apa ini? Kok bisa gerbang orang terbuka? Ya ampun, apa ini? Baru tahu orang Malaysia bagi nama pada kereta. Tidak sedang memuji dan saya tidak sedang merendahkan ya, tapi saya betul-betul berbicara fakta dan berbicara apa yang saya rasa gitu. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi ya bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada diberikan kesehatan ya. Kesehatan ini paling utama ya. Nah, dipermudahkan segala urusan kalian apapun yang kalian kerjakan. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita akan reaksikan beberapa cerita dan juga pengalaman daripada orang-orang ya ketika pertama kali datang ke Malaysia dan sampai sekarang mereka itu tinggal. Nah, mereka itu agak confused katanya. Nah, bingung sedikit juga untuk di video pertama ini katanya bedanya Indonesia dan juga Malaysia habis antar anak sekolah. Video ini juga perlu jawaban dari teman-teman Malaysia ya. Nanti Sari akan bagi tahu jawaban daripada versi saya orang Indonesia yang sudah tinggal di Malaysia ini. Nah, kalian juga teman-teman Malaysia boleh menjawabnya di ruang komen di bawah ya. Oke, nah ada beberapa cerita yang lainnya juga, so pastikan tonton video ini sampai akhir ya. Oke, so langsung saja kita tonton ke videonya. Jom. Boleh saya tanya sedikit ibu-ibu yang ada di Malaysia? Karena saya nih penasaran, ingin tahu. Kalau di Indonesia, biasanya lepas antar anak ke school, ada ibu-ibu yang suka kumpul-kumpul, makan bareng, ngopi bareng, gym pun juga. Walau tidak semua ya, tapi ada. Nah, setelah saya 4 bulan di sini, antar anak school, tak kenal parent lain. Ada jumpa 1-2 parent, tapi mereka pun hanya drop, lepas tuh balik. Memang di Malaysia tak adakah yang suka kumpul-kumpul lepas antar anak? Atau saya aja yang belum terbiasa ya? Atau memang kebanyakan ibu-ibu bekerja ya di sini? Oke, nah pertanyaannya kan untuk ibu-ibu yang mungkin hantar anak sekolah tak ada ke kumpul-kumpul ke ataupun makan-makan, lepak-lepak gitu ya, menggosip gitu ya, menjawab itu tadi. Nah, sebenarnya ada juga ya, tapi menurut saya kalau mereka lepas antar anak, mereka langsung pulang saja, tak ada lah menggosip, cakap-cakap ya. Kurang ya menurut saya, memang saya pun tengok juga. Nah, biasanya memang kalau di sini orang tua ataupun perempuan itu memang bekerja ya. Nah, di Malaysia memang begitu. Kalau tak mereka akan balik saja ya. Tak ada gosip-gosip. Kalaupun jumpa dengan kawan-kawan yang memang sudah rapat ya. Nah, mereka bolehlah kumpul-kumpul gitu ya. Ini ada yang berikan komentar katanya, kami rasa kumpul tuh macam buang masa katanya. Lebih baik balik rumah santai-santai, settle urusan rumah tangga dan tengok drama ya. Oke, nah apalagi di daerah Kuala Lumpur ini ya, di daerah kota bandar ini ya, saya pun kurang sekali mengenali tetangga ya, jiran-jiran sebelah-sebelah. Tak ada lah menggosip-gosip, palinglah sekedar kalau kita jemur kain kan, say hi, ada makan ke, gitu-gitulah kan, sembang sikit-sikit je. Tak ada sampai menggosip lebih ya. Kalau di Indonesia ya menggosip-gosip gitu. Ini tak ada masa nak kumpul-kumpul, sembang-sembang, lebih kepada hal sendiri je. Oke, nah begitu. Bagaimana menurut kalian teman-teman Malaysia yang menonton video ini, kalian setuju tak? Atau ini keadaannya ini berlaku hanya di bandar saja, bukan seluruh Malaysia kan?
Oke, boleh berikan tanggapan kalian, komentarnya di bawah. So dia penasaran lah ya, baru 4 bulan katanya dia husband dia ada dipindah tugaskan di sini. Jadi ikut sekali lah anak dan istri dia di sini gitu ya. Oke, so boleh berikan jawaban kalian ya. Kita lanjut lagi. Guys, aku mau cerita dulu ya sedikit tentang pengalamanku baru nyampe di Malaysia ini. Hari kedua lah di rumah Ejen. Ini Ubi. Ini kerja ya, ini kerja. Di rumah Ejen kan. Ejenku ini pergi keluar lah, mengantarkan mbak-mbakku cleaner. Terus dia titip pesan, orang baru di rumah tinggal, bersihin rumahnya 3 lantai guys, tinggi besar. Terus disuruh diminta HP, telepon, minta dikunci rumah. Sendirilah aku di rumah. Jadi kan hari kedua kan, jadi bersih lah aku, bersih sambil bersih nangis aku. Orang belum pernah kemana-mana kan, belum pernah merantau, nangis aku. Ingatlah anakku tinggal, orang tua aku tinggal. Terus pas lah di lantai 3 itu kan yang 6, berdirilah aku kayak di sinilah, ini di kaca ini, di cermin ini, berdirilah aku di lantai 3. Yang nampak cuman depan rumah orang, pagar orang kan nampak. Berdirilah aku megang sapu depan cermin itu. Aku pandang lah semua depan rumah orang, nggak ada orang keluar. Terus dalam hatiku, ya Tuhan, kok kayak gini kali lah hidupku, meninggalkan anak, orang tua. Itulah dalam hatiku, mengalir terus air mataku. Udah gitu nangis aku. Tiba-tiba lah kulihat, guys, itulah kan orang kampung kan di kota. Udah nangis aku, tiba-tiba lah kulihat pagar orang terbuka. Di situ guys, nggak lagi aku nangis, terkejut. Ini ada apa ini? Kok bisa gerbang orang terbuka? Ya ampun, apa ini, pikirku. Baru atrik aku 3 langkah atrik aku kan. Atrik aku 3 langkah. Baru sampai gini aku, ya Tuhan, kenapa ini kok bisa gerbang orang terbuka gitu kan. Baru maju lagi aku 3 langkah maju aku. Lihat keluar kereta, mobil di sini kereta kan. Keluar mobil. Udah itu tutup sendiri lagi gerbangnya. Di situ, ya ampun. Enggak lagi aku atrik guys. Langsung duduk aku, bertahan. Itulah pengalamanku waktu itu guys. Jadi setelah aku dapat majikan kan, taulah aku rupanya gerbang itu bisa terbuka. Ini cuman tekan ini, ayo di belakang ini, tengok terbuka. Itulah bodohnya. Ayolah kita tutup guys. Cuma pakai remote kita tutup lah guys. Ini tadi kan. Itulah guys, masih terbuka dia. Tutup dia guys. Itulah pengalamanku. Seru juga rupanya ya guys, kalau terjun masuk kota. Bingung dia. Gimana dengan pengalaman kalian? Coba. Oke, nah beliau ini bekerja ya di Malaysia. Nah dia terkejut ya, kenapa boleh terbuka sendiri pagar orang dan tertutup sendiri ya. Oke, ternyata itu auto gate ya. Biasa dia cakap, katanya dia orang kampung, mungkin baru pertama kali tengok gitu, dia terkejut ya. Ih, kenapa boleh buka sendiri gitu ya. Auto gate ternyata ya. Oke, tak apa, pengalaman itu kan boleh kenang-kenangan juga kita. Wow, saya pertama kali datang ke Malaysia ini dulu gini kan, waktu nangis-nangis, tiba-tiba tengok pagar orang, langsung terkejut ya, langsung stop nangisnya. Yang ada terheran-heran ya, ih kenapa bisa buka sendiri, kenapa bisa tutup sendiri gerbang ini, pagar ini gitu ya. Oke, mantap sekali, kita lanjut lagi ya. Culture Shock in Malaysia Part 16. Hari itu saya tengok IG story Pijajan dan baru tahu orang Malaysia bagi nama pada kereta. Dan saya pun try bagi. So saya bagi nama nasi kandar. Wow, nasi kandar. Dan suami saya punya santang. Oke, nah Culture Shock in Malaysia ya, part
ke berapa nih? 16. Nah, ini adalah orang Jepun ya. Nah, berkawin dengan rakyat Malaysia. Oke, nah dia tengok kan orang Malaysia ini dia akan bagi nama keretanya. Tadi nama kereta dia nasi kandar dan punya husband dia ialah santan ya. Oke, nah saya juga baru tahu ini. Kereta saya belum ada namanya ini ya. Kira-kira apa ya nama kereta saya? Boleh berikan komenannya ya. Menarik juga ya, kereta dibagi nama. Oke, so berikan komentarnya untuk kereta saya King ya. Apa namanya? Oke. Oke. Oh ya, kemarin ya ada yang bilang ya kalau saya memuji Malaysia dan saya merendahkan Indonesia. Sebenarnya saya tidak sedang memuji dan saya tidak sedang merendahkan ya, tapi saya betul-betul berbicara fakta dan berbicara apa yang saya rasa Betul. gitu. Jadi di Indonesia saya sudah hidup selama 40 tahun, selama 38 tahun gitu. Dan di Malaysia saya baru hidup 2 tahun, dan menurut saya Malaysia tuh betul-betul seperti surga ya. Kita di sini bisa bernapas lega, kita hidup di sini penuh dengan kedamaian, kita hidup di sini juga penuh dengan kegelimpahan gitu. Kita nggak merasa kekurangan uang. Terus kalau kita berbelanja sedikit juga orang tuh nggak mengenjas kita kalau kita tuh nggak sanggup beli banyak. Tapi tahu nggak sih, kalau di sana di Indonesia, kalau kita ya beli sesuatu barang yang dengan porsi yang kecil, ataupun kita beli cabai, kita beli cili ya, di sini cili namanya. Kalau kita beli cili dengan harga 2.000, ataupun di sana tuh orang akan judge kita, dia ingat kita tuh nggak sanggup beli banyak karena porsi keuangan itu sudah tertakar dan sudah tahu kalau kita tuh nggak ada uang dan kita nggak sanggup untuk beli banyak. Tahu nggak? Kalau di sini kita beli sedikit, itu orang nggak menjas kita kalau kita tuh kekurangan uang, tapi kita sedikit kebutuhan yang dia lihat ya. Makanya di situ gimana ya, saya mau bilang ya negara kaya ya pemikirannya juga kaya loh. Tapi kalau ya negara miskin ya sudah uangnya miskin, jadi ya pemikiran orang-orang di sekeliling juga seperti pemikiran miskin ya, menganggap kita tuh nggak sanggup gitu ya, bukan dia anggap kita sedikit kebutuhan gitu ya. Betul nggak yang kalian rasakan ataupun yang saya rasakan? Kalian boleh komen di sini ya. Thank you, salam Malaysia. Nah, itu adalah faktanya ya. Tadi dikatakan memang sebetulnya bukan sedang memuji dan bukan sedang merendahkan Indonesia, tapi itulah adalah faktanya yang kita semua ini buat video ya. Nah gitu ya. Oke, nah tadi seumpama yang dikatakan kakak ini ya, dia beli sedikit saja di sana itu kena kecam, miskin ini, tak sanggup ini ya. Kalau di Malaysia kalau beli sedikit mungkin dia perlunya sedikit. Nah itu kembali lagi ke mindset ya, pikiran ya. Oke, nah kalau pikirannya busuk ya busuk juga dapatnya ya. Oke teman-teman, gitu. Bagaimana menurut kalian? Boleh berikan komentarnya. Oke, kita akan tonton lagi satu vlog ini, so pastikan tonton video ini sampai akhir ya. Jom. Oke, nah kita tengok ya, Malaysia vlog visiting kota Kuching, Sarawak. Oke. Nah, sebelum melanjutkan mengunjungi kota Kuching, Sarawak, Malaysia, please drop your like, subscribe, and share our content supaya kita makin semangat lagi untuk membagikan tips-tips traveling dan pengalaman-pengalaman traveling. Oke, jangan lupa di-subscribe Kuching atau kota Kuching merupakan ibu kota Sarawak, Malaysia. Kota ini terletak di Sungai Sarawak di ujung barat daya negara bagian Sarawak, Pulau Kalimantan. Sarawak sendiri adalah bagian dari Kekaisaran Brunei. Oke, nah tadi katanya Pulau Kalimantan, bukan Pulau Kalimantan kan? Tapi banyak yang saya tengok orang komentar, tapi Pulau Borneo, bukan Pulau Kalimantan. Betul tidak? Oke, berikan komentarnya. Sejak mengekangnya Sultan Brunei pertama, Kuching adalah ibu kota ketiga Sarawak yang didirikan pada tahun 1827 oleh perwakilan dari Sultan Brunei.
Kemudian wilayah ini diserahkan untuk petualang Inggris James Brooke sebagai hadiah karena membantu Brunei melawan pemberontakan di Sarawak pada saat itu. Pemerintahan kemudian dilanjutkan oleh keponakannya Charles Brooke. Nama Kuching sendiri sudah digunakan untuk kota ini pada saat Brooke tiba pada tahun 1839. Ada banyak teori mengenai derivasi dari kata kucing. Beberapa pendapat mengatakan bahwa kata kucing berasal dari kata Melayu untuk hewan kucing atau cocin, sebuah pelabuhan perdagangan India di pantai Malabar dan istilah generik di Tiongkok dan India Britania untuk perdagangan pelabuhan. Jalan tertua di Kuching adalah Bazar Utama, yang merupakan deretan toko Tionghoa abad ke-19 yang terletak di sepanjang Kuching Waterfront menghadap ke Sungai Sarawak. Populasi kota Kuching sendiri diperkirakan tidak sampai 500.000 orang, dan penduduk terbanyaknya adalah etnis Melayu dan Tionghoa. Oke, nah cukup jelas ya. Mungkin orang-orang Kuching, Hai orang-orang guys. Sarawak boleh komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita landing di Bandara Sarawak atau di kota Kuching di Malaysia. Nah, kita keluar nih guys. Ini adalah pintu keluar dari Bandara Sarawak dan ini adalah lobi bandaranya atau teras atau apa ya? Drop zone lah. Nah, kita lagi mau nungguin Grab karena kita mau jalan ke hotel dan kita pakai Grab. Nah, aku bersama teman-teman aku nih, kita udah dapat Grabnya. Nah, wow, ini mobilnya baru guys. Ini mobilnya Subaru ya kalau nggak salah ya. Ini baru banget kata turisnya, kata supirnya mobil ini tuh mobil baru beberapa bulan gitu. Nah, ini tahun 2024 dan beliau itu banyak cerita mengenai mobil ini, kemudian mengenai kota Kuching ini. Nah, ini adalah penampakan kota Kuching Sarawak Malaysia di malam hari. Cukup lengang ya guys, nggak sepadat di Jakarta. Dan kita menuju ke hotel kita di Telang Usan Hotel. So see you tomorrow guys. Oke. Wah, biasanya kita hanya reasan kon Kuala Lumpur ya. Kali ini Kuching pula. Nanti kita reasankan Kuala Lumpur, terus Kuala Lumpur sehari katanya. Ini hari kedua kita di kota Kuching. Pagi ini kita akan menuju ke tempat seminar kita atau tempat international conference yang akan kita hadiri. Nah, lokasinya itu ada di Hotel Hilton Kuching yang lokasinya itu di pinggir waterfront Kuching. Kalau dari Hotel Telang Usan itu mungkin sekitar 1 kilometeran lah guys. Jalan juga sebenarnya nggak jauh, cuman karena kita belum tahu rutenya, jadi pagi ini hari pertama kita akan naik Grab dulu. Dan tarifnya tuh nggak mahal kok guys, cuman kayak 15 ribuan gitu deh, karena nggak terlalu jauh juga hotelnya. Nah, ini adalah kota Kuching guys di pagi hari. Tetap lengang ya guys, jalannya luas-luas. Oke, kita mulai untuk seminarnya guys. Ada acara kesini ya. Seminar. Nah, setelah sesi pertama pembukaan seminar, ini acaranya free guys. Karena kita dapat jatah presentasinya besok, makanya siang ini kita jalan-jalan dulu. Dan salah satu tempat yang kita kunjungin adalah Bing by Garden Cafe ini, atau kebalik ya, Bing at Garden Cafe. Nah, semacam itulah. Ini sebuah cafe yang juga letaknya nggak terlalu jauh dari tempat kita conference. Ya mungkin sekitar 15 menitan lah, dan itu cakep banget tempatnya. Nah, kemudian kita juga keliling-keliling kota Sarawak lewat menggunakan Grab juga nih, karena kita belum tahu rute-rutenya. Nah, ini kondisi kota Sarawak guys di siang hari, di hari kerja, nggak terlalu padat. Kalian bisa lihat ini jalannya luas-luas banget dan bersih banget. Dan di jalan-jalan yang kita lewatin ini, saya belum pernah melihat ada pedagang asongan ya. Kalau warung-warung banyak, tapi pedagang kaki lima itu kayaknya hampir nggak ada ya, atau street food gitu kayaknya nggak ada deh. Nah, ini kota Kuching ya guys.
Nah, selanjutnya kita mau balik lagi ke Hotel Hilton, tapi kita mampir dulu nih di Waterfront Bridge karena ini lokasinya emang gak jauh dari Hotel Hilton. Jadi kita turun Grabnya di sini. Nah, aku bersama teman-teman 3 orang, cewek-cewek, kita turun di salah satu titik di depan jembatan Waterfront ini. Kemudian kita turun dan kita jalan kaki menyusuri pinggiran Waterfront ini. Nah, di seberang Waterfront ini ada gedung parlemen ya guys, yang unik banget, dan di depannya itu ada cruise. Di Sungai Sarawak ini ada cruise guys, dan kalian tuh bisa naik cruise ini. Ada 2 pilihan, ada yang harganya Rp70 dan ada yang harganya Rp19 kalau nggak salah ya. Bedanya apa? Bedanya kapalnya besar dan kapalnya kecil. Tapi kalau kalian nggak mau naik cruise juga nggak apa-apa, kalian bisa jalan-jalan di sepanjang pinggiran Waterfront Bridge ini, atau juga nyeberangin jembatan yang tadi kelihatan, foto-foto dan jalan-jalan. Nggak ada jajanan ya guys ya di sini ya, di pinggirnya. Nah, udah capek nih guys, kita jalan-jalan di pinggir waterfront ini. Kita harus balik ke Hotel Hilton lagi, ke tempat acara seminar tadi. Nah, ini kita akan nyebrang nih. Hotel Hilton posisinya ada di kiri kita atau di seberang jalan ini, dan kita harus nyebrang. Kita mau kemana, Pik? We want to eat barbecue time. So we cross the street? Dinner. Yeah. We have to cross the street? Yeah. Apa no? So what we do? We wait No, we for it turning green? Ya. Karena ini red flag, gak boleh. Nanti sakit hati. Oke, ayo, let's go. Kalau mau nyebrang, kalian harus pencet tombol ini, tombol untuk nyebrang ini, dan kalian harus tunggu sampai lampunya hijau kayak gini, baru kalian boleh nyebrang. Kalau enggak, kalian harus tunggu dulu ya. Oke teman-teman, nah itu tadi ya cukup lengkap informasi daripada kakak ini, daripada tadi katanya juga dibahasnya dari mana kata kucing tadi itu juga betul tak teman-teman yang lainnya. Boleh berikan komentarnya kali ini. Nah kita reasen kan kali ini bukan Kuala Lumpur lagi ya. Nah nanti kalau dikatakan Sari ini terus Kuala Lumpur saja, padahal di negeri-negeri lainnya di Malaysia ini pun bagus-bagus juga. Oke teman-teman, disebabkan ya kenapa saya tak mau reasenkan, bukan tak mau reasenkan, tapi video-video yang ada itu kebanyakan mereka yang datangnya ke Kuala Lumpur ya. Nah kalau ada pun saya akan reasenkan ya. Kira-kira negeri mana lagi yang akan kita reasenkan, nanti Sari cari-cari tahu infonya lagi. Nah nanti kita akan reasenkan ya. Oke, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. Bye.